Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku geografi yang dikaryai oleh Rusdi Effendi. Di bab 1, kita akan mengetahui tentang geografi dan ilmu sejarah. Nah, geografi sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya geo adalah bumi dan graphein adalah menggambar atau menulis. Jadi, secara harfiah, geografi artinya menggambarkan bumi. Eratosthenes, seorang ilmuwan dari Yunani yang memperkenalkan geografi lewat bukunya yang berjudul Geographica. Di dalam bukunya, ia menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat dan berhasil menghitung keliling bumi dengan akurasi yang tinggi. Geografi menurut ilmuwan. Menurut Fielding, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi dan penyebaran fenomena di permukaan bumi serta proses yang menyertainya. Sedangkan menurut Christopher, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan manusia yang ada di permukaan bumi serta sebab akibat di suatu wilayah. Selanjutnya adalah perkembangan geografi di zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, Herodotus membuat peta dunia dan menghubungkan perkembangan masyarakat dengan geografi. Ptolemus dia menyusun peta dunia dan mengembangkan pembagian zona iklim. Heraklides dia mengemukakan bahwa bumi berputar pada porosnya. Ada juga perkembangan geografi di masa Islam. Ibnu Battuta ia menjelajahi rute perjalanan baru selama 30 tahun. Ada juga Al-Baqi, ia mendirikan sebuah sekolah geografi di Baghdad dan mengembangkan pemetaan bumi. Berikutnya adalah definisi pemahaman sejarah. Yang pertama, asal-usul sejarah. Kata sejarah dalam bahasa Inggris adalah history, yang berasal dari bahasa Yunani historia, artinya ilmu. Herodotus, seorang sejarawan Yunani, disebut sebagai bapak sejarah karena kontribusinya dalam merumuskan sejarah sebagai rangkaian kejadian yang berulang dipengaruhi oleh keadaan manusia. Yang kedua adalah pandangan tokoh. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai ilmu yang mempelajari kejadian masa lalu, perubahan dalam kehidupan manusia, dan cerita yang disusun secara sistematis. William H. Frederick menyatakan bahwa kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon, melambangkan asal-usul atau keturunan. Hubungan dari sejarah dan geografi. Sejarah selalu berkaitan dengan tempat atau lingkungan geografis. Setiap kejadian manusia pasti terjadi di suatu tempat di bumi yang menjadi panggung untuk berbagai peristiwa. Selanjutnya adalah tugas ilmu sejarah dan metode penelitian. Yang pertama, tugas ilmu sejarah. Ilmu sejarah bertugas mengungkap masa lalu manusia, memaparkan kehidupan manusia, dan mengikuti perkembangan dari masa paling awal hingga saat ini. Sejarah juga membantu memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah bisa dikategorikan sebagai ilmu jika memenuhi kriteria tertentu seperti sistematik, nasional, dan empiris. Sejarah juga harus memiliki metode dan bersifat objektif. Ciri-ciri ilmu sejarah. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri ilmiah, yaitu tujuan yang jelas, metode yang sistematis, empiris, nasional, dan dapat diverifikasi. Berikutnya adalah ilmu bantu sejarah. Sejarawan menggunakan berbagai ilmu bantu untuk meneliti dan menulis sejarah dari zaman purba hingga modern. Ilmu-ilmu itu mencakup sebagai berikut. Paleontologi mempelajari kehidupan purba melalui fosil. Paleontropologi mempelajari fosil manusia purba dan evolusinya. Arkeologi
meneliti kebudayaan prasejarah melalui penggalian artefak. Paleografi mempelajari tulisan-tulisan kuno. Epigrafi mempelajari tulisan pada batu atau logam yang bertahan lama. Ikonografi mempelajari arca dan patung dari zaman prasejarah atau sejarah. Numismatik mempelajari sejarah dan teknik pembuatan mata uang. Ilmu keramik mempelajari keramik sebagai bagian dari sejarah dan seni. Genealogi mempelajari asal-usul keluarga atau silsilah. Filologi mempelajari naskah kuno dan bahasa-bahasa kuno. Etnografi mengkaji budaya suatu masyarakat atau suku. Yang terakhir adalah penggunaan ilmu bantu. Ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi digunakan untuk memahami konteks sejarah. Adapun bahasa, sejarawan perlu memahami bahasa daerah atau asing untuk penelitian. Selanjutnya adalah statistik, membantu dalam analisis data sejarah. Yang terakhir adalah komputer dan internet, digunakan untuk mengakses dan mengolah data secara modern. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.